Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Dan jangan lupa kalian selalu menggunakan masker. Jangan lupa cuci tangan. Tetap jaga jarak agar kita senantiasa dalam kondisi sehat di masa pandemi ini. Oke. Untuk materi kali ini adalah kelanjutan dari materi termokimia yang minggu kemarin sudah pernah kita bahas tentang sistem dan lingkungan. Kemudian masalahnya lagi tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Oke, untuk kali ini kita bahas tentang jenis-jenis dan bagaimana menentukan entalpi reaksi. Oke, langsung aja kita akan bahas apa saja jenis-jenis entalpi, terutama apa yang dimaksud dengan entalpi, kemudian bagaimana menentukan entalpi suatu reaksi. Nah, itu akan kita bahas di materi kali ini. Oke. Untuk slide selanjutnya ini adalah peta konsep. Peta konsep yang akan kita pelajari kali ini. Entalpi itu jenis-jenisnya yang akan kita pelajari, terus bagaimana cara menentukannya. Untuk jenis-jenis entalpi di sini ada beberapa jenis: entalpi pembentukan, entalpi penguraian, kemudian entalpi pembakaran, entalpi penetralan, penguapan, peleburan, penyubliman, dan pelarutan. Tapi untuk kelas 11 ini yang dibahas sampai entalpi penetralan. Jadi di sini ada 4 jenis entalpi yang akan kita bahas. Untuk entalpi yang lain itu nanti akan kita bahas di kelas 12. Oke. Kemudian bagaimana cara menentukan perubahan entalpi berdasarkan reaksi kimianya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, sebelum masuk ke materi, di sini ada tampilan gambar. Coba kita perhatikan tampilan apa yang tampil ini. Oke, bisa kalian lihat di sini adalah sebuah gedung yang roboh kemudian hancur. Di sini sebenarnya gedung ini dirobohkan dengan disengaja karena akan dibangun gedung-gedung yang baru. Tekniknya untuk merobohkan gedung ini adalah dengan diledakkan. Nah, ledakan tadi itu merupakan salah satu jenis entalpi reaksi. Karena di sini terdapat kalor dan energi. Jadi bisa diartikan entalpi itu adalah kalor atau panas yang dilepaskan dan diperlukan dalam suatu reaksi kimia dalam tekanan tetap. Jadi sini ketika ada panas kemudian menghasilkan tekanan, maka gedung-gedung ini akan meledak dengan menggunakan bahan peledak sehingga menghasilkan tekanan sehingga dapat merobohkan gedung-gedung bertingkat. Oke. Ini adalah pengertian entalpi, bisa kalian catat dulu. Silahkan kalian tulis hal-hal yang penting di buku catatan kalian. Untuk slide berikutnya, perubahan entalpi itu disimbolkan dengan delta H. Jadi entalpi itu dipengaruhi dari contoh tadi, itu dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Jadi jika ada perubahan suhu dan perubahan tekanan, maka dipastikan di situ ada yang namanya entalpi. Suhu yang bagaimana dan tekanan yang bagaimana yang merupakan standar untuk perubahan entalpi. Jadi suhu yang digunakan dalam kimia itu suhu standar. Suhu standar itu 25 derajat Celcius. Jika dikonversikan menjadi Kelvin, maka 25 derajat Celcius ditambah 273 derajat Kelvin.
ya kan? Untuk konversi menjadi Kelvin, maka suhu awal Celcius itu ditambahkan 273 derajat Kelvin, maka nilainya menjadi 298 derajat Kelvin. Nih, jadi suhu standar itu bisa menggunakan Celcius, suhunya 25 derajat Celcius. Jika menggunakan Kelvin, maka suhunya 298 derajat Kelvin. Itu untuk suhu. Jadi suhu standar entalpi standar itu 25 derajat Celcius atau 298 derajat Kelvin. Itu untuk suhu. Kemudian untuk tekanan, ini tekanan standar itu adalah 1 atm atau 1 atmosfer. Bisa dipahami ya. Ini untuk kondisi standar agar terjadi perubahan entalpi. Oke. Jadi perubahan entalpi itu apa? Perubahan entalpi standar itu adalah perubahan entalpi suatu reaksi kimia pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 derajat Kelvin dan tekanan 1 atm. Oke, itu yang namanya perubahan entalpi standar. Untuk lambang perubahan entalpi, karena di sini yang namanya perubahan, maka digunakan delta. Delta itu artinya selisih. Jadi delta H derajat, ini ada derajatnya karena di sini menggunakan suhu. Jadi bisa diartikan untuk perubahan entalpi dirumuskan delta H derajat. Nanti apa entalpinya yang digunakan? Apakah entalpi pembakaran atau penguraian? Nah, itu ada simbolnya lagi di sini. Sama dengan entalpi akhir atau hasil reaksi dikurangi entalpi awal atau reaktan. Maka H akhir atau hasil reaksi dikurangi H awal atau reaktan. Ini untuk rumus mencari entalpi atau delta H, heat atau panas. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, ini masuk ke materi yang pertama, jenis-jenis perubahan entalpi. Jadi ada 4 jenis yang kita pelajari, jenis-jenis perubahan entalpi. Yang pertama, entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar, ya, entalpi pembentukan standar itu disimbolkan dengan delta H derajat F. F itu diambil dari formation atau pembentukan. Maka di sini disimbolkan dengan delta H derajat F. Oh ya, lupa saya. Untuk jenis-jenis perubahan entalpi itu dilihat berdasarkan reaksi kimianya. Jadi di sini perubahan entalpi itu dilihat berdasarkan jenis perubahan reaksinya. Jadi dilihat jenis reaksinya, ya. Baru nanti bisa menentukan dia termasuk entalpi standar atau pembentukan, penguraian, pembakaran atau netralisasi. Ya, jadi dilihat jenisnya. Entalpi pembentukan standar sudah. Kemudian yang kedua, entalpi penguraian standar, kemudian entalpi pembakaran standar, kemudian entalpi netralisasi. Ya. Untuk selanjutnya kita bahas satu persatu di slide ini. Ya, yang pertama entalpi pembentukan standar. Ini diambil dari kata formation, artinya pembentukan. Cirinya, ini yang perlu kalian perhatikan, cirinya terbentuk dari unsur standar, kemudian membentuk 1 mol senyawa. Jadi di sini 1 mol senyawa saja, sehingga terbentuk pembentukan standar. Jadi bisa diartikan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan
1 mol suatu senyawa dalam unsur-unsur paling stabil pada keadaan standar. Keadaan standar tadi sudah saya jelaskan, suhunya 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin itu suhunya, dan tekanannya 1 atm. Bisa ya dipahami? Contoh, delta HF dari CO2 nilainya min 393,5 kJ per mol. Bagaimana reaksi pembentukannya? Karena di sini ada CO2, maka CO2 ini dibentuk dari unsur apa? Nah, CO2 itu dibentuk dari unsur karbon dan oksigen. Karbonnya dalam bentuk solid atau padat, ya, solid. Kemudian O itu dibentuk dalam bentuk gas. Gas ini simbolnya G. Nah, hasil pembentukannya itu CO2 dalam bentuk gas. Kemudian berapa besar entalpi pembentukan standarnya? Berarti delta HF, delta H 0 derajat F itu sama dengan min 393,5 kJ per mol. Ya, ini untuk entalpi pembentukannya. Kalian dilihat cirinya aja. Kalau yang namanya pembentukan standar itu berarti dia unsur itu dibentuk oleh apa? Ini kayak CO2 ini itu dibentuk dari unsur apa aja. Nah, lihat cirinya. Cirinya di sini berarti unsur terlebih dahulu, baru dia ini seperti ini, unsur menghasilkan 1 mol senyawa. Ini kan bisa dilihat, ini 1 mol senyawa. Senyawa itu kan gabungan dari beberapa unsur. Karena ini 1 mol, kalau 1 mol itu di kimia nggak perlu ditulis. 1 mol ya diri dia sendiri itu ya 1 mol. Kecuali dia 2 mol, maka di sini tulis 2. Ya. Oke, untuk entalpi pembentukan standar. Kemudian entalpi penguraian standar atau delta HD, deformation atau penguraian. Cirinya ini kebalikannya dari pembentukan tadi. 1 mol senyawa jadi dihasilkan dari unsur standar. Ya, berarti kebalikannya. Di sini 1 mol senyawa dihasilkan dari unsur. Ya, kebalikannya. Bisa diartikan berarti entalpi penguraian standar adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur yang paling stabil pada keadaan standar. Keadaan standar tadi udah paham ya. Oke. Contoh, delta H derajat D CO2 itu sama dengan plus 393,5 kJ per mol. Maka delta HF-nya atau reaksinya bagaimana menggambarkannya? Nah, ini CO2 tadi itu diuraikan menjadi C plus O. Ya, jadi menguraikan dari senyawa menjadi unsur. Saya dipahami ya. Maka delta H derajat D-nya sama dengan plus 393,5. Ya, itu entalpi penguraian standar. Yang nomor 3, entalpi pembakaran standar atau delta H derajat C. Karbon, karena di sini dia berhubungan sama karbon atau pembakaran. Cirinya nih, 1 mol zat atau unsur harus ditambahkan dengan O2 oksigen, nanti akan menghasilkan produknya
karbon dan air. Ini harus, berarti 1 mol zat plus O2. Jadi digambarkan seperti ini. Nanti reaksi kimianya itu pasti harus seperti ini. Jadi 1 mol zat ditambah O2 itu akan menghasilkan karbon plus H2O. Jadi bisa diartikan entalpi pembakaran standar adalah perubahan energi yang terjadi pada pembakaran, nah ini 1 mol suatu zat secara sempurna dalam keadaan standar. Ini karena pembakaran itu ada pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Kalau pembakaran sempurna itu dia cirinya ada oksigennya di sini. Ya, ada standar, udah paham. Contoh, delta H derajat C dari CH4, nilai derajat HC-nya min 802 kJ per mol. Maka ini diingat cirinya 1 mol zat plus oksigen. Berarti di sini harus ada oksigennya. Berarti di sini CH plus oksigen O2 menjadi ini, CO2 plus 2H2O. Jadi ini harus dalam keadaan ini reaksinya, masih ingat ya pelajaran kelas 10 kemarin, suatu reaksi itu harus yang namanya setara. Dengan cara gimana Pak menyetarakannya? Dilihat karbonnya di sebelah kiri, karbon yang di sebelah kanan berapa, itu harus sama. Hidrogen yang di sebelah kiri berapa, yang di sebelah kanan berapa. Kita cek coba ya. Di sebelah kiri C-nya 1, sebelah kanan C-nya 1. Sebelah kiri hanya 4, di sebelah kanan hanya 4. Kemudian O-nya. O-nya di sebelah kiri. Nih, di sebelah kiri 4. Di sebelah kanan ada berapa O-nya? Di sebelah kanan ada 2, berarti ada 4 juga. Maka bisa dipastikan kalau reaksi ini setara. Nah, maka persamaan reaksinya untuk entalpi pembakaran standar itu seperti ini. Oke ya, nanti kita coba di soal untuk biar lebih paham. Yang keempat, entalpi penetralan, entalpi netralisasi atau delta H derajat N. N diambil dari kata netral. Cirinya nih, asam plus basa. Asam itu cirinya dia OH. Kalau basa itu H. Ya. Kalau asam itu pasti ada unsur OH, maka dia dipastikan dia zat itu asam. Sedangkan jika basa, unsur itu mengandung unsur H, maka dia diartikan unsur basa. Hasil reaksinya itu garam ya NaCl ditambah H2O. Ya, itu untuk cirinya. Jadi bisa diartikan entalpi pembakaran, entalpi netralisasi standar adalah perubahan entalpi yang dihasilkan pada reaksi penetralan asam atau basa membentuk 1 mol air pada keadaan standar. Ya, contoh delta H derajat N reaksi NaOH dan HCl mempunyai nilai entalpinya min 56,9 kJ per mol. Maka bagaimana reaksinya? Nih, asam dan basa. Asam sudah jelas NaOH ditambah HCl menjadi nih, garam NaCl plus H2O. Ya, maka reaksi netralisasinya, entalpi netralisasinya sama dengan min 56,9 kJ per mol. Ya, ini 4 jenis entalpi yang kita pelajari.
bisa kalian pelajari atau dicari dari sumber lain untuk biar lebih paham. Mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang kalian mengerti, bisa kalian ulangi video saya atau kalian ambil materi dari sumber lain. Oke, kita coba di soal nih. Pada pembentukan 1 gram NaCl dibebaskan kalor sebesar 7,024 kJ. Tentukan entalpi pembentukan standarnya. Ya. Dan tulislah persamaan termokimia reaksi pembentukan NaCl. Di mana AR-nya Na itu 23, Cl 35,5. Ya, entalpi pembentukannya diketahui di sini. Entalpi pembentukannya NaCl min 7,024 kJ per gram. Ini minnya. Perhatikan di sini, ini satuannya gram. Ya, masih gram satuannya. Padahal harusnya kilojoule per mol. Berarti di sini harus dirubah ke mol. Kita lihat. Ya, jadi kita lihat nanti berarti dia berhubungan mencari mol. Mencari mol itu rumus mencari mol. Mol sama dengan massa per mR. mR massa molekul relatif itu sama dengan AR, nilai AR. Ya. Ditanyakan apa di sini? Delta HF, NaCl dan persamaan termokimianya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, delta HF karena suhu satuannya pertama kilojoule per gram, maka harus dirubah menjadi kilojoule per mol. Mungkin di kelas 10 sudah pernah ini mencari MR. MR NaCl itu sama dengan 1, jumlah molnya Na berapa? 1 kan. Kalau di sini ada 2 ya 2 berarti. Ya, NaCl, Na itu molnya 1 dikali ARNA plus 1 dikali ARCl. ARNA berapa? 23. ARCl berapa? 35,5. Jumlah, maka hasilnya 58,5 gram per. Maka bisa diketahui, dicari molnya, kita rubah menjadi mol. Delta HF NaCl itu sama dengan min 7,028 kJ dikurangi 58,5 gram per mol. Maka didapat min 410,9 kJ per mol. Maka persamaan termokimianya gimana? Persamaan termokimianya sudah jelas, NaCl plus Cl. Ini kan karena di sini pembentukan, berarti kan ciri pembentukan tadi apa? Berarti kan dari unsur ditambah dari unsur menjadi 1 mol senyawa, ya kan? Maka Na plus Cl menjadi NaCl. Delta HF-nya sama dengan ini hasilnya ini min 410,9 kJ per mol. Ya, bisa dipahami. Kemudian contoh soal nomor 2, nilai perubahan entalpi pembakaran. Nah, ini berarti dia menggunakan ciri kemudian rumus entalpi pembakaran delta derajat C. Metanol itu berarti dia CH3OH, nilainya perubahan entalpinya min 638,5 kJ per mol. Kemudian tuliskan persamaan termokimianya. Di sini karena menggunakan entalpi pembakaran, maka yang namanya pembakaran tadi kan senyawa asam atau basa plus O2 menghasilkan di sini CO2 plus H2O.
ya kan? Nah, ini metanol, karena di sini metanol berarti CH3OH plus oksigen O2. CH3OH menjadi CO2 plus 2H2O. Perhatikan di sini. Ini adalah reaksi setara. Jadi kalian di sini kan tadi dari cirinya tadi kan di sini hanya H2O. Maka supaya setara antara ruas kiri dan kanan, maka di sini ditambahkan koefisien 2. Ya, supaya ini setara jumlah H-nya dan O-nya. Kita cek ya, di sini C-nya ada 1, H-nya ada 3, O-nya ada ini 2 tambah 1 3, O-nya 3, H-nya ada 4-nya. Kemudian yang di sebelah kanan C-nya di sini ada 1 sama, O-nya ada 3, ini 2 tambah 1 di sini. Kemudian H-nya ada 4. Nah, maka di sini bisa dipastikan reaksi ini sudah setara. Maka persamaan reaksinya ini. Ya, bisa dipahami. Ya, ini adalah tugas mandiri yang harus kalian selesaikan. Silahkan kalian selesaikan. Ada 3 soal di sini. Yang pertama di sini reaksi pembakaran metana, bagaimana persamaan reaksi termokimianya. Kemudian di sini tuliskan persamaan reaksi dari ini. Di sini tidak ada keterangannya itu entalpi pembakaran atau penguraian. Ini coba kalian tebak ya, ini reaksi pembentukankah atau reaksi pembakaran atau penguraian ya. Kemudian ini sudah jelas reaksi penguraian amonia. Ini kalian lihat bagaimana menentukan delta HF gas amonia. Kemudian kalian tulis persamaannya. Oke, untuk materi hari ini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.